Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dari sahbihi aswajihi wa dzurriyyati wa ahli badihi khususanillah mu'allifi hadal kitab wa sahbihi hadil wilayah sallallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala ma'alif rahimahullah wa nafa'ana fi darini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Syekh Ibnul Hajj fi juz'il awwali ing dalam juz kang awal. Fi juz'il awwali dalam juz kang awal minal madkhali saking kitab madkhal. Minal madkhali saking kitab madkhal ma ing qaul nasuhu kang utawi nasima ma ing qaul nasu kang utawi nasima iku lau qira'a lamun maca sapa wong fi baitihi ing dalem omahe wong. Lau qira'a lamun maca sapa man fi baitihi ing dalem omahe man wa ahda lan ngawehake hadiah lan ngadiyake sapa man. Wa ahda lan ngawehake hadiah ta ngadiyake sapa man ilahi maring mayit lawa salat mengko yakti temeka apa al-qiraah. Jadi sesuatu bacaan Al-Qur'an ya, baik Al-Qur'an maupun tahlil maupun istighfar dan yang sebagainya, ketika dibaca kemudian dihadiahkan kepada mayit, maka pahalanya akan sampai kepada mayit. Bahkan di sini pokoknya ada lam qasam, sungguh ya, sungguh sampai bacaan itu bersumpah bahwa sesuatu bacaan Al-Quran atau yang lainnya ketika dihadiahkan kepada mayit, maka pahalanya akan sampai kepada mayit. Wa kaifiyatu usuliha utawi cara carane temekane qiraah. Wa kaifiyatu usuliha utawi cara carane temekane qiraah iku anau setune wong iku idza faragha arekalan rambung sapa wong, iku idza faragha arekalan wis rambung sapa wong min tilawati saking macane wong, wahaba mongko aweh sapa wong, wahaba mongko aweh sapa wong sawaba ing ganjarane tilawah, sawaba ing ganjarane tilawah lahu maring mayit. Bagaimana cara sampainya bacaan itu kepada mayit supaya bacaan Al-Qur'annya kita, bacaan tahlilnya kita sampai kepada mayit? Maka setelah kita membaca maupun sebelum kita membaca, kita memberikan pahalanya kepada mayit. Maka tradisi wong NU itu biasanya dengan menggunakan tawasul. Tawasul itu merupakan salah satu cara untuk mengkonekkan, menyambungkan. Nah, kenapa kok pakai tawasul? Karena kita beda dimensi dengan mayit. Ya, beda dimensi sehingga harus menggunakan
media, yaitu berupa tawasul. Kalau tidak ada tawasulnya, tidak ada media untuk sampai kepada mayit yang beda dimensi dengan kita. Kita dimensi alam dunia, sedangkan mayit adalah dimensi alam kubur. Maka supaya doa kita, bacaan Al-Quran sampai kepada mayit, maka harus melalui medianya adalah tawasul. Baik sebelum membaca Al-Quran, sebelum membaca tahlil maupun sesudah membaca tahlil maupun sesudah membaca Al-Quran. Al-Qala utawa ngucap sapa wong atau mengatakan setelah membaca Al-Quran, donga Allahumma ij'al sawabaha lahu. Ya Allah, jadikanlah pahala bacaan Quran saya untuk fulan bin fulan. Ya Allah, jadikanlah pahala bacaan tahlil saya untuk fulan bin fulan. Maka akan sampai kepada mayit karena apa? Alamatnya jelas. Ya, alamat jelas ya. Tapi kalau orang tua walaupun tidak dikhususkan, ketika kita membaca Al-Quran, maka akan sampai kepada orang tua kita, ya, walaupun tidak dikhususkan. Kenapa? Karena kita adalah merupakan buah hasil dari kerja orang tua. Maka apapun yang kita lakukan, ya, kita mengaji, kita berdoa, kita sholat, kita sedekah, maka orang tua kita akan mendapatkan transferan pahala, walaupun kita tidak mengkhususkan orang tua kita. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita membaca Al-Quran, kita bersedekah, itu dikhususkan untuk orang tua kita. Jadi setelah namanya membaca Al-Quran, kita berdoa Allahumma ij'al sawabaha lahu. Ya Allah, jadikanlah pahala bacaan Quran saya untuk mayit. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono Allahumma ij'al sawabaha lahu iku doaun donga bisawabi kelawan pahala li ayyasila rono yen toh supaya yen toh tumeka apa sawab ila akhihi maring sedulure wong li ayasila supaya ento tumeka apa sawab ila akhihi maring sedulure wong wa du'a utawi donga iku yasilu tumeka apa donga bila ilafin kelawan tanpa persulayaan. Supaya apa? Kalau kita membaca seperti itu, supaya pahalanya itu sampai kepada mayit. Dan apapun yang kita baca, yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu ketika dihadiahkan kepada mayit, maka akan sampai kepada mayit. Nek ana wong apa cuma wis mati kok bicara didongakake. Percuma tok sedekah bicara dihajiake. Oh, berarti ini adalah orang-orang yang jelas bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Mereka tidak percaya bahwa doa itu sampai kepada mayit. Ya, sedekah kepada mayit tidak percaya. Kesamaan rodewe ya. Dalile kena jelas. Ini adalah penguatan nas-nasnya mazhab Imam Maliki. Wa naqala lanukil sapa Syekh Abu Zaid Al-Fasi. Abu Zaid Al-Fasi fi babil haji, yang dalam bab haji anil ghairi sangka wong liya. Fi babil haji dalam bab haji anil ghairi saking wong liya fi jawabin ing dalam jawab
lahu maring Abu Zaid Al-Fasi ma ing qaul nasubang utawi nasima iku al-mayyitu yang tafi'u bi qiraatil Qur'ani. Al-mayyitu utawi mayit iku yang tafi'u ngalap manfaat apa mayit bi qiraatil Qur'ani kalawan bacaan Al-Qur'an. Jadi mayit itu bisa mengambil manfaat dari bacaan Al-Qur'an. Anake maca Qur'an, tetanggane maca Qur'an, sedulure maca Qur'an. Kuwi akhirnya mayit mendapatkan bisa mengambil manfaat dari bacaan Quran itu selagi dia diakan kepada mayit. Kula rasine endok lil muslimin wal muslimat ya. Ini berarti semua orang-orang muslim baik laki-laki maupun perempuan ya, al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Mimma syari'il ardi ila maghribiha ya kadin jagat wetan tekan jagat kulon fil barri wal bahri ya ing baik di daratan maupun di lautan. Sing mati nang darat ya didongakake, sing mati nang laut ya didongakake, sing isih urip ya didongakake, sing wis mati ya didongakake. Luar biasa wae ngono ya. Loman donga. Luar biasa. Seneng dongake wong liya. Wong nek seneng dongake wong liya kok mati gendenan dongake marang wong liya. Kok medhit ora gelem dongake marang wong liya, besok nek mati ya langsung dongake ya. Wa hadza utawi kiki yang tafi'u. Wa hadza utawi kiki yang tafi'u. Wa hadza utawi kiki yang tafi'u huwa yuhadza iku as-sakhihu sahih. Berarti mayit dapat mengambil manfaat dengan bacaan Al-Qur'annya. Seseorang ini adalah merupakan sesuatu yang benar adanya ketika dia diahkan kepada orang tersebut, kecuali anak kepada orang tua. Walaupun tidak dihadiahkan tetap pahala sampai kepada orang tua. Wal hilafu ta persulaian fi dalam yang tafi'u. Wal hilafu tawi persulaian fi dalam yang tafi'u iku masyhur. Wal ujratu tawi upah. Wal ujratu tawi upah ing atase yang tafi'u iku jaizatun menang. Iku jaizatun menang. Nah, masalah perbedaan itu ya itu hal yang wajar ya. Karena perbedaan itu hal yang wajar ya. Wal ujratu tawi upah te pahala ale ngatasi yang tafi'iku jaizatun menang. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam mudah kang udanane. Naqala nukil ing naqala nukil ing yang tafi'u. Niki berarti al-mayitu yang tafi'u bi qiraatil Quran maksudnya gue ya. Naqala nukil ing yang tafi'u ing mayit al-mayitu yang tafi bi qiraatil Quran anhu sang Abu Zaid Al-Fasi sab al-faqih wong kang alim, wong kang pinter. Kanunul fasi muhasi Abdul Baqi kang paring catatan pinggir Imam Abdul Baqi. Muhasi Abdul Baqi kang paring catatan pinggir Imam Abdul Baqi. Wa fi akhir Nawazil Ibni Rusdin, nah ing dalem akhir kitab Nawazil Ibni Rus. Wa fi akhir Nawazil Ibni Rus, nah ing dalam akhir kitab Nawazil Ibni Rus visuali ing dalam
pitakon dalam pitakon an qali sangka dawuh Gusti Allah an qali sangka dawuh Gusti Allah taala halimul Gusti Allah dari Allah sing munene wa an laisa lil insani illa ma sa'a ya sehingga pertama diterangake ketika ayat ini diartikan secara letterlock, secara dari dohirnya lafaz saja, maka sesuatu yang diberikan kepada mayit itu tidak akan nyampe ya ketika diartikan dari dohirnya lafaz. Berarti hanya yang sampai itu hanya sesuatu yang diusahakan oleh mayit. Tapi ketika sudah meninggal berarti terputus. Berarti dongane sampeyan, bacaan Qur'ane sampeyan, sedekah sampeyan, istighfar sampeyan, nggih nek cara diartikan secara dohirnya lafaz berarti percuma ya. Nah, maka di sini pada bab awal itu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasni mengatakan jika dilihat hanya di dohirnya lafaz saja itu menunjukkan kedangkalan ilmunya, kedangkalan ilmunya, masya Allah ya. Qala ngendika sapa Ibnu Rus, wa in qara'a lalamun maca, sapa rajul wong lanang, wa in qara'a lalamun maca sapa rajul wong lanang wa ahdalan ngadiake sapa rajul sawaba qiraatihi ing ganjarane macane rajul lil mayit maring mayit wa adalan ngadiake sapa rajul sawaba qiraatihi ing ganjarane macane mayit boncone rajul lil mayit maring mayit ya jaza mongko wenang apa dalika mengkono qiraatu alal mayit. Jadi Ibnu Rus mengatakan bahwa berkaitan dengan ayat tadi wa laisal insani illa ma sa'a, maka beliau mengatakan bahwa jika seseorang itu membaca Al-Qur'an, membaca tahlil, membaca sholawat, kemudian menghadiahkan pahalanya, menghadiahkan pahala bacaannya kepada mayit, maka itu boleh. Ada yang melarang? Tidak ada. Itu boleh ya. Wa hasala lil mayit wa hasalalan hasil lil mayit kanggo mayit apa ajru ganjarane zalik, dan pahalanya itu sampai kepada mayit ya. Itu Ibnu Rus dalam kitab Nawazil mengatakan bahwa bacaan Qur'annya orang yang masih hidup itu ketika dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal maka pahalanya sampai kepada mayit. Faqala ngendika sapa Ibnu Hilal fi Nawazil dalam kitab Nawazil Ibnu Hilal alladzi utai perkara afta kang awe fatwa bi kelawan alladzi utai perkara afta kang awe fatwa bi kelawan alladzi sapa Ibnu Rus wa dhahabalan milih ilahi maring alladzi sapa ghairu wahidin saliyane wong siji wa dhahabalan milih ilahi maring alladzi sabagai apa ghair wa'idin saliyane wong siji mina imatina saking biro-biro imam kita jama imamun a'immah. Nah jama taksir ya, jama imamun a'immah jenenge jama taksir mina imatina saking biro-biro imam isun bil Andalusi ana ing negara Andalusia ya. Anal mayita setune mayit iku yang tafi'u ngalap manfaat apa mayit, iku anal mayita setuhune mayit iku yang tafi'u ngalap manfaat apa mayit bi qiraatil Qur'ani kelawan bacaane Al-Qur'an
wa yasilu lan temeka dari kata wasola yasilu wa yasilu lan temeka ilahi maring mayit apa nahuhu manfaate qiraatil Quran wa yahsulu lan hasil lahu maring mayit wa yahsulu lan hasil lahu maring mayit apa ajru ganjarane maca Quran. Sesungguhnya mayit itu dapat mengambil manfaat dengan bacaan Al-Qur'annya dan manfaatnya itu sampai kepada mayit dan juga pahalanya sampai kepada mayit idza wahaba arekalane aweh sapa al-qari'u wong kang maca ya. Jadi manfaatnya sampai kepada mayit, yang kedua adalah pahalanya sampai kepada mayit jika orang yang membaca itu memberikan pahalanya kepada mayit. Nah, berarti sampean maca Quran nggal malam Jumat itu berarti ora sia-sia. Ya, ora sia-sia, ya. Wong bangga wong tua ki jenenge semuanya dina Jumat tok ya. Tajine Jumat tradisi ini ya. Ya wong anak itu mau ya. Anak itu sebetulnya kalau dalam satu hari satu malam itu mendoakan orang itu hanya sebanyak 5 kali saja itu termasuk durhaka. Apalagi hanya hari Jumat saja. Ya. Wong sedina sewengi pengen lebih durhaka. Kenapa? Karena ibu kita itu ketika melahirkan kita itu mengeluarkan banyak darah darah wiladah ya para ketika melahirkan darah nifas setelah melahirkan kemudian apalagi air mata ketika mendoakan kita, ketika mendidik kita, membesarkan kita. Yang keempat adalah air keringat ketika mencari nafkah untuk kita. Tidak cuma dibalas dengan doa hanya 5 kali. Termasuk orang yang durhaka, apalagi yang 1 minggu hanya 1 kali. Atau apalagi yang babar blas orang belum dongake wong tua sembayang, masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Alhamdulillah yang sampan kabeh digalaken maning malam Jumat men rame men semarak ya. Men katon semarak gawe apa ngurip-ngurip desa ngurip-ngurip wilayah yang sampean kabeh men urip men katon semarak men kaya desa santri ngono ya. Ida wahaba rekalane aweh sapa al-qari wong kang maca sawabau ing ganjarane qiraatil Quran lahu maring mayit. Jadi jika orang yang membaca itu menghadiahkan kepada mayit maka pahalanya sampai wabilan kelawan hibatu sawabil qiraati lil mayit wabilan kelawan aweh pahalane maca maring mayit ya. Ini rujuke maning aweh pahalane maca maring mayit. Jaro lumaku apa amal muslimina penggaweane pira-pira wong muslim. Jaro lumaku ya jaro lumaku jaro ya kan mili ya mili berarti berlaku ya berlaku artinya perbuatan orang muslim telah berlaku artinya telah apa ya maksudnya telah ada tidak dilakukan ya telah menjadi sebuah kebiasaan. Jaro lumaku apa amal muslimina penggaweane pira-pira wong muslim sauqon isarkon ing dalam arah wetan wa ghorbanan arah kulon. Jadi hal itu sudah menjadi perbuatannya orang-orang muslim dari dari timur sampai barat itu sudah dilakukan oleh orang muslim. Sing ora gelem ya paling wong Wahabi tok. Sing ora gelem ndongaake wong Wahabi yo siji.
Nek kaya wong Muhammadiyah ora gelem maca tahlil ya berarti wis Wahabi. Ya iya jelas wis Wahabi. Karena ketika kita melihat sejarah itu sebetulnya Muhammadiyah itu kan satu rumpun dengan NU. Ya mendak, karena pendirinya seperguruan dengan Hasyim Asy'ari. Yang Mbah Dahlan itu ya biyen mondhoke bareng karo Mbah Hasyim Asy'ari. Cuman semenjak kepengurusan ketiga akhirnya Muhammadiyah disusupi oleh alumni dari Timur Tengah, alumni dari Arab Saudi, sehingga berdirilah Majelis Tarjah itu ya termasuk itu. Akhirnya pada kemudian ketiga itulah 70% Muhammadiyah sudah Wahabi sebetulnya. Ini luar biasa ya. Nah kalau kita alhamdulillah, kenapa? Karena kitab-kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari itu diajarkan di pondok pesantren. Bahkan kitabnya Mbah Hasyim itu tidak cuma hanya di pondok, diajarkan di perguruan tinggi Islam. Kayak kitab Adab Alim wal Muta'alim karangan Mbah Hasyim itu diajarkan di perguruan tinggi. Jadi kitabnya luar biasa, sudah tidak cuma hanya lintas pesantren tapi juga lintas lembaga pendidikan. Itu luar biasa ya, sehingga alhamdulillah sampai sekarang NU tetap eksis, tidak memasukkan Wahabi, beda dengan yang lain ya. Sarkon ing dalam jagat wetan ngorbalan jagat kulon wa waqafulan wakaf sapa muslimin ala dalika ing atase mengkono qiraatul Quran. Wa waqafulan waqaf sapa muslimin ala dalika ing atase mengkono qiraatil Quran auqafan ing pira-pira wakaf wastamarra lan terus menerus ing atase dalik wastamarra lan terus menerus alai ngatasi dalik apa al-amru perkara wastamar lan terus menerus alai ngatasi dalik apa al-amru perkara mungdu azminatin awit pira-pira mangsa zamanun azminah sama tak yang si wastamar lan terus menerus alai ngatasi dalik apa al-amru perkara mungdu azminatin awit pira-pira mangsa salafatin kang wis keliwat Allah alam bis